Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat MBS TV dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam yang namanya niat itu memiliki kedudukan dan kunci utama dalam setiap amal perbuatan. Makanya tidak heran dalam berbagai kitab hadis yang berbicara masalah niat ditempatkan pada bab-bab awal. Salah satunya adalah kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis pertama menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim berbicara masalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Banyak di antara kita ketika memulai suatu amalan, kadang niatnya terlalu sempit. Contoh, ketika kita memulai usaha misalkan, kalau ditanya buat usaha niatnya untuk apa? Banyak yang kemudian menjawab, saya buka usaha hanya sekedar untuk mencari sesuap nasi. Makanya Allah kabulkan. Tidak heran usaha yang ia lakukan selama bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun yang kita saksikan ya seperti itu saja. Karena niatnya ketika akan melakukan usaha hanya sebatas untuk demi sesuap nasi, dan Allah kabulkan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niat. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan hanya sebagaimana yang ia niatkan. Makanya tidak heran, begitu pula ketika kita berada di dalam sebuah komunitas pondok pesantren misalkan. Santri kalau ditanya masuk ke pondok untuk apa? Kalau misalkan ia menjawab, ya saya masuk pondok niatnya hanya mencari ilmu dan membahagiakan orang tua, maka itu yang ia dapatkan. Tetapi beda ketika ia mau memperluas niatnya, katakanlah saya belajar di pondok, selain saya mendapatkan ilmu agama, mudah-mudahan dengan ilmu itu saya bisa menjadi bermanfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ada sebuah kisah menarik berkenaan dengan memperluas niat ini. Di zaman tabi'ut tabi'in, seorang ulama besar yang kita kenal bernama Abdullah bin Al-Mubarak, atau kemudian dikenal dengan Ibnul Mubarak. Seorang ulama yang sangat zuhud, tetapi di balik penampilannya yang zuhud, beliau adalah ulama yang sangat kaya raya. Beliau adalah ulama yang senang bepergian, senang berniaga, dan bahkan juga senang berjihad. Bahkan tidak segan-segan ikut menghunuskan pedang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat ini, suatu ketika sahabatnya, ulama yang lain, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah salah satu ulama yang tadinya adalah seorang perampok yang kemudian bertabat dan menjadi ulama, yang kemudian juga menjadi salah satu guru dari Imam Syafi'i. Suatu saat bertanya kepada Ibnu Mubarak, wahai Abu Abdirrahman, panggilan akrab Fudail bin Iyad kepada Ibnul Mubarak. Wahai Abu Abdirrahman, engkau mengajarkan kepada kami tentang zuhud, hidup apa adanya, hidup sederhana, dan menjauhi harta. Tetapi kami menyaksikan bahwa kekayaanmu melimpah, harta kekayaanmu melimpah dari Khurasan sampai Masjidil Haram.
Bagaimana ini bisa terjadi, wahai Abu Abdurrahman, sementara engkau mengajarkan kepada kami untuk hidup sederhana dan zuhud? Kemudian Abdullah bin Al-Mubarak menjawab, wahai Abu Ali, karena kebetulan Fudail bin Iyad ini mempunyai putra bernama Ali. Wahai Abu Ali, aku melakukan semua ini karena aku menjaga wajahku dari meminta-minta dan belas kasihan orang lain. Aku melakukan semua ini semata-mata aku ingin menjaga jiwaku dari kebakilan. Dan aku ingin dengan apa yang aku lakukan ini, aku bisa memantapkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa, hai Abu Ali, kalau bukan karena engkau dan sahabat-sahabatmu dan murid-muridmu, aku tidak akan seperti ini. Aku niatkan semua usahaku ini untuk membiayai, untuk menafkahi semua ulama-ulama hadis. Biarkan mereka fokus mempelajari dan mengajar ilmu hadis, dan urusan nafkah mereka saya yang menanggung. Luar biasa, Masya Allah. Bagaimana seorang ulama yang tidak hanya dia seorang ulama terkenal yang juga mempelajari hadis, banyak muridnya, tetapi dia juga tidak melupakan perniagaan. Tentunya niatnya sangat-sangat luas. Allah kabulkan semua yang apa ia minta. Bahkan salah satu murid dari Ibnu Al-Mubarak yang bernama Mansur bin Dinar mengatakan, saking banyaknya dan saking dermawannya guruku, beliau di tempat tinggalnya di Baghdad itu setiap hari tidak kurang dari 1 dinar ia sedekahkan. Bayangkan, kalau uang dinar saja ia sedekahkan setiap hari, kalau dijadikan rupiah saja, lebih kurang selama 1 tahun 360.000, 1 dinar saat ini lebih kurang 4.800.000, berarti 1 tahun ia bersedekah untuk tempat tinggalnya saja lebih kurang 1,7 miliar. Itu disampaikan oleh muridnya adalah nominal yang terkecil. Sementara kalau beliau bersedekah di luar daerah tempat tinggalnya di Baghdad, itu lebih dari itu. Bahkan beliau pernah mensedekahkan hartanya sebanyak 400.000 dinar kepada sahabat-sahabatnya yang sedang memperdalami ilmu hadis. Sangat luar biasa. Satu pelajaran penting dari kisah ulama karismatik ini adalah yang namanya niat jangan terlalu kita persempit, tapi luaskanlah niat kita ketika kita akan memulai setiap aktivitas apapun itu. Seperti yang saya contohkan di awal, kita mulai usaha, besarkan niat kita, niatkan usaha kita agar supaya dengan usaha yang kita jalankan bisa mempekerjakan banyak orang, membantu banyak orang, bisa bersedekah di jalan Allah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ibrah daripada kisah Ibnu Al-Mubarak ini adalah jangan pernah pelit dan jangan pernah lupakan sedekah. Mumpung kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung kita masih bisa bernafas, coba kita perhatikan apa yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat ke-10. Allah sebutkan, Allah perintahkan di situ, dan Allah perintahkan kita untuk menginfakkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kita sebelum datang ajal kepada salah satu di antara kalian. Dan dengan menyesal, kalau ketika ajal sudah sampai, dengan menyesal mengatakan kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, sekiranya engkau dapat menunda sedikit saja kematianku, apa yang akan ia lakukan dengan permintaan ini? Fa as-saddaqu, maka aku akan bersedekah. Kenapa bersedekah? Tidak dengan amalan yang lainnya, katakanlah sholat, puasa, umroh dan haji, ataupun jihad fisabilillah di jalan Allah. Karena sesungguhnya sedekah itu menembus, tidak tergantung dengan waktu, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sementara sholat, ibadah haji, ibadah umroh, dan ibadah-ibadah utama lainnya
itu tergantung dengan waktu, sementara sedekah bisa dilakukan kapan saja, baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Fa'as-sodako wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Itu adalah permintaan seseorang yang apabila diberi kesempatan untuk bisa ditunda sedikit saja kematian, maka akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bisa bersodakoh. Itu pula yang dilakukan daripada kisah yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan, bisa mengamalkan contoh dari para ulama-ulama terdahulu dalam mengaruhi kehidupan kita. Perbaiki niat kita apabila kita memasuki suatu aktivitas. Tentu awalnya niatnya baik. Kemudian dalam perjalanan ditemukan rintangan, kadang-kadang mengubah niat. Untuk itu jangan sungkan-sungkan, jangan ragu untuk senantiasa memperbaiki niat. Tajdidun niyah, perbarui niat kita, insya Allah dengan niat karena Allah Ta'ala. Semua apa yang kita lakukan insya Allah ada filternya, insya Allah ada yang mengawas kita, ada rasa bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita kerjakan akan ada timbal baliknya, akan ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Berbicara masalah infak dan sodakoh untuk teman-teman, ustadz, ustazah, santriwan dan santriwati yang ada di MBS, kita di lembaga ini telah disediakan sarana untuk menampung semua infak, sodakoh, zakat melalui Lazismu MBS Yogyakarta. Oleh sebab itu, manfaatkan lembaga ini untuk menyalurkan infak dan sodakoh terbaik yang antum punya, insya Allah. Kami dari teman-teman Lazismu MBS, insya Allah akan mentasyarufkan semua infak, sodakoh teman-teman, ustadz, ustazah, santriwan, santriwati, maupun wali santri yang ada di seluruh Indonesia, untuk kemudian kami tasyarufkan kepada program-program Lazismu, terutama berkenaan dengan pendidikan di PPM MBS Yogyakarta. Kita masih banyak butuh pembebasan lahan untuk pengembangan pondok kita. Kita masih butuh banyak program pendidikan seperti program khusus di MBS AR Fahrudin yang sudah kita ketahui bersama bahwa itu dananya adalah dibiayai oleh Lazismu MBS Yogyakarta. Oleh sebab itu, mari manfaatkan lembaga ini, Lazismu MBS Yogyakarta, sebagai pilihan terbaik untuk menyalurkan zakat, infak, sodakoh bagi para mustahik semuanya. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita memperbarui niat, meluaskan niat kita, tidak hanya berniat untuk melakukan amal kegiatan yang hanya berbentuk untuk pribadi saja, tetapi luaskan niat kita untuk melakukan sesuatu demi kebaikan bersama, untuk kemaslahan banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan niat kita selalu bisa diperbaiki dan selalu bisa menjadi yang terbaik dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.